Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kajian rutin kitab At-Taqriratus Sadidah. Kali ini adalah part yang ke-26, yaitu tentang syarat-syarat wudhu, yang mana kalau tentang sunnah-sunnah wudhu kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ini kita akan lakukan syarat-syarat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudhu'i, syarat-syarat wudhu. Adadu syurutil wudu'i khamsata asyara syartan. Jumlah hitungan syarat-syarat wudu adalah 15. Wahia al-islamu. Syarat wudu yang pertama adalah Islam. Syarat wudu semuanya 15 ya. Fala yasihhu min kafirin. Maka tidak sah wudu tersebut dari orang kafir. Jadi sekalipun orang kafir itu hendak berwudu, maka apakah wudunya sah? Wudunya dikatakan tidak sah. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena wudu itu adalah sebuah ibadah yang butuh terhadap niat. Wal kafiru laisa min ahliha. Dan orang kafir itu adalah bukan yang punya niat. Jadi orang kafir itu tidak punya niat. Jadi salah satu syarat wudhu atau salah satu rukun wudhu adalah niat, kan kita sudah ketahui bersama. Nah, orang-orang yang di luar agama Islam itu bukan bagian dari niat. Nah, karena seperti itu, makanya syarat wudhu yang bisa menjadikan orang itu sah berwudhunya adalah Islam. Ya, paham ya? Jadi kenapa orang kafir tidak sah? Karena orang kafir bukan ahlinya. Ya, orang kafir itu bukan yang punya mandatnya. Jadi apapun yang digunakan oleh orang, apapun yang dilaksanakan oleh orang yang tidak beragama Muslim, ya dianggap tidak sah. Sama seperti misalnya orang-orang warga negara asing yang memang mereka hafal lagu Indonesia Raya, mereka hafal Pancasila, tapi selama mereka tidak punya KTP Indonesia, tidak punya paspor Indonesia, maka Pancasila mereka yang mereka hafal, lagu Indonesia Raya yang mereka hafal, mereka tetap tidak sah dikatakan bangsa Indonesianya. Begitu kira-kira penjelasannya. Yang kedua, at-tamyizu, tamyiz. Fala yasihhu min ghairil mumayyizi. Maka tidak sah wudu tersebut dari orang yang tidak mumayyiz. Li'annal wudu'a ibadatun taftaqiru ila niyatin. Karena wudu itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Wa min syurutin niyati tamyizun nawi. Dan syarat-syarat niat adalah tamyiznya orang yang berniat. Nah, tamyiz itu dalam fikih berarti orang yang bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah. Bukan mana yang hak, mana yang batil secara syariat, bukan. Tapi mana yang betul, mana yang salah secara ilmu sosial kebiasaan orang. Contoh-contoh, anak sudah bisa dikatakan seorang yang mumayyiz jika dia mampu membedakan mana 5.000, mana 2.000. Nah, itu gampangannya. Atau dalam kitab-kitab fikih yang lain, mumayyiz itu diartikan sebagai anak-anak yang sudah bisa cebok atau makan tanpa disuapin. Maka itu mereka dikatakan mumayyiz. Nah, syarat wudhu yang kedua ini adalah harus mumayyiz, karena niat itu membutuhkan terhadap orang-orang yang sudah mumayyiz. Kita lanjutkan. Yang ketiga, an-naqa'u anil haidi, terhindar dari haid dan nifas. Maksudnya sudah suci dari haid dan nifas ya. Karena apa? Karena percuma juga orang-orang yang haid dan nifas itu melaksanakan wudhu, nanti peribadahannya tetap tidak boleh dilakukan karena mereka dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, terhindar dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit ya.
Yang keempat itu terhindar dari segala sesuatu yang dapat mencegah air sampai kepada kulit. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kulit kita terkena basahan air dari berwudu. Karena itu sekalipun tangan kita basuh, maka nanti wudunya tidak sempurna karena salah satu syaratnya kurang. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, dengan kira-kira tidak ada benda yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Gampangannya, jangan sampai ada penghalang yang membatasi antara air dan kulit untuk bertemu. Contohnya, ketika kita menggunakan cat untuk tembok ataupun untuk kayu yang memang kalau kemudian kita berwudu dan di tangan kita itu masih ada sisa catnya, itu akan berakibat air wudu kita tidak sampai kepada kulit. Maka dalam hal tersebut kita harus membersihkan catnya terlebih dahulu. Atau kemudian kita menggunakan Hansaplast, yang mana kita yakini bahwa Hansaplast tersebut dapat mengurangi potensi masuknya air ke dalam kulit atau menempelnya air ke kulit. Maka penggunaan Hansaplast tersebut dapat menjadikan kita terhalang dari kesahan berwudu. Karena salah satu syaratnya adalah an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Harus bersih dari apa yang dapat mencegah air nempel ke kulit. Fayajibu izalatu ma tahtal adzofiri minal awsakhi. Maka dari hal yang sudah dijelaskan di sini, maka wajib kita menghilangkan apa yang ada pada bawah kuku kita, minal ausahi, dari kotor-kotor. Maka dari itu ketika berwudu kita pastikan kuku-kuku kita itu sudah bersih dari hal kotoran yang dapat mencegah masuknya air. Ya, misalnya di bawah kuku kita itu ada sisa-sisa lilin atau sisa-sisa plastik yang dapat mencegah air masuk, maka sebelum berwudu kita wajib membersihkannya. Wa ma fil muqi wal lihadhi minan nafasi. Bukan hanya di kuku saja, tapi kita pun harus membersihkan bagian muq. Muq itu adalah pojok kanan mata kita, pojok mata kita yang bersinggungan langsung dengan batang hidung, namanya muq. Nah, lihadh itu pojok mata kita yang bersinggungan langsung dengan pelipis, minan nafasi, bersihnya dari apa? Dari kotor-kotor yang biasa kalau ada di mata. Kotoran itu adalah belek. Wa ghairi dzalika mimma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Dan dari yang lainnya, segala sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit. Ya, jadi apapun yang dapat mencegah air sampai ke kulit kita, maka sebelum berwudu harus kita bersihkan dulu agar wudu kita menjadi sempurna. Yang kelima, alla yakuna 'alal 'adwi ma yughayyirul ma'a. Jangan sampai ada di anggota wudu kita sesuatu yang dapat merubah air. Bihaitsu yaslubus mal ma'i, sekira-kira benda tersebut dapat merubah nama airnya. Kahibrin wasobunin mathalan, kayak ada tinta atau ada sabun di badan kita. Jadi saat hendak berwudu, pastikan kembali bahwa sudah tidak ada sabun, tidak ada tinta ataupun tanah yang masih menempel di tubuh kita. Karena nantinya air wudhu kita yang bekas membasuh tangan, kaki yang masih ada sabun, tanah ataupun tinta, nanti air wudhu yang bekas kita basuh
tangan atau kaki kita tersebut itu akan berubah namanya menjadi air tanah, menjadi air tinta, ataupun menjadi air sabun. Jadi caranya gampang, sebelum berwudu kita lakukan pembersihan dulu. Jika di badan kita ada tinta, jika di badan kita ada tanah, jika di badan kita ada sabun. Jadi kita bersihkan dulu menggunakan sabun, kemudian baru kita berwudu. Kita bersihkan dulu badan kita dari sabun, dari tanah, dari tinta, baru kemudian kita berwudu. Kita lanjutkan yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi, ay ya'lama may yuridul ma'a annal wudu'a fardun. Orang yang berwudu punya syarat tahu bi fardiyatihi, akan sebuah kefarduan. Ay ya'lama may yuridul wudu'a, orang yang hendak berwudu harus tahu bahwa wudu itu fardu, ya. Jadi orang yang berwudu itu harus tahu bahwa berwudu itu fardu. Ya, kalau kita mau sholat, maka sebelum kita berwudu kita harus yakinin dulu bahwa wudu kita hendak melaksanakan sholat adalah sebuah wudu kefarduan. Karena kita mau melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat badan kita harus terhindar dari hadas kecil dan hadas besar. Oleh karenanya wudunya menjadi sebuah kefarduan. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Jadi orang tidak meyakini bahwa fardu dari sekian fardu-fardunya wudu itu sunnah. Jadi bagi orang yang berwudu jangan sampai tidak mengerti mana rukun dan mana sunnah. Karena kalau keliru saja itu bisa jadi wudu kita tidak sempurna, karena kita tidak bisa membedakan mana rukun dan mana sunnah dalam berwudu. Akan tetapi ada beberapa kejadian yang kemudian bisa menyimpulkan nantinya hukum kesahan dan ketidaksahan. Yang pertama, tarotan, ada kalanya ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i furudun. Dalam satu tingkah orang meyakini bahwa semua perbuatan dalam wudu itu adalah fardu. Fayasihhu minhul wudu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua yang ada di wudu, dari mulai niat, basuh tangan, basuh hidung, kumur-kumur, kuping, kemudian kaki harus 3 kali, habis itu berdoa, habis itu rambutnya harus semuanya, itu mereka yakini dengan keyakinan bahwa itu semua adalah rukun, itu semua adalah kefarduan. Maka dalam hal itu bisa sah wudunya walaupun salah. Salahnya kenapa? Salahnya adalah karena dia sudah menganggap bahwa berkumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan kemudian mencuci telapak tangan itu adalah sebuah kefarduan. Padahal pada hakikatnya berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan atau mencuci telapak tangan, pada hakikatnya itu adalah kesunahan, bukan kerukunan, bukan kefarduan. Tapi karena orang tersebut sudah meyakini bahwa semuanya adalah kefarduan, maka tetap sah, ya, dengan catatan meyakini bahwa semuanya adalah kefarduan. Kita lanjutkan. Watarotan ya'taqidu anna af'alil wudu'i sunanun. Dan ada kalanya orang itu meyakini bahwa semua yang ada dalam perilaku wudu itu adalah sunnah. Fala yasihhu minhul wudu'u, maka dalam hal ini dia tidak sah wudunya. Berbeda dengan kasus yang awal tadi. Kalau kasus yang awal orang meyakini semua yang dilakukan dalam berwudu itu adalah wajib, itu sah berwudunya. Tapi dalam kasus yang kedua, saat orang meyakini bahwa semua yang terjadi pada wudu itu adalah sunnah, maka tidak sah wudunya. Contoh, dia menganggap bahwa membasuh muka itu adalah sunnah, membasuh kaki juga sunnah.
ya semuanya dianggap sunnah, maka wudhunya tidak sah. Yang ketiga, watarotan ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Ada kalanya juga orang meyakini bahwa dalam berwudu itu ada fardu, ada sunnah. Akan tetapi dia tidak bisa membedakan. Ada orang dikatakan, mana fardu, mana sunnah. Saya tidak tahu. Yang penting saya hanya tahu bahwa dalam wudu itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Tapi kalau saya ditanya mana yang fardu, mana yang sunnah, saya tidak bisa membedakannya. Lantas bagaimana hukumnya? Maka kita akan baca di selanjutnya, fafihi tafsilun. Maka dalam hal ini ada perincian. Yang pertama, ingkana amiyan, kalau orang tersebut adalah orang awam, maka fayasihu bil ittifaq. Kalau orang tersebut adalah dari kalangan orang awam, maka dikatakan wudunya sah. Ya, orang awam, orang yang bukan kiai, bukan ustadz, bukan syekh, maka dia akan tetap sah wudunya, walaupun tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Yang jelas selama dia tidak mengatakan bahwa semuanya sunnah. Ya, kalau dia mengatakan dalam wudu itu hanya ada, dalam wudu itu ada yang wajib, dalam wudu juga ada yang sunnah, tapi tidak bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka dia tetap sah wudunya selama dia adalah orang awam. Kita lanjutkan. Yang B, ingkana aliman, kalau dia adalah seorang yang memiliki ilmu, yasihu inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar sah. Wala yasihu inda Ramli, akan tetapi menurut Imam Ar-Ramli itu tidak sah. Jadi memang Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar itu selalu berbeda pendapat. Banyak sekali perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ya, keduanya ini adalah penerus-penerus Imam Syafi'i yang luar biasa pengetahuannya. Tapi dalam turunan-turunan hukumnya ada sedikit khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Kita lanjutkan yang nomor 4. Watarotan yaqulu inna mashar ra'si wa ghuslar rijlaini ahaduhuma sunnatun walam yu'ayyin, ya, fayasihhu. Ada lagi orang berkata bahwa sesungguhnya mengusap kepala dan membasuh kedua kaki salah satunya adalah sunnah. Dia mengatakan begini, kayak kalau nggak kepala, kalau enggak kaki, itu sunnah dah, enggak wajib. Tapi dia hanya mengatakan salah satunya, tidak kedua-duanya. Lantas bagaimana hukumnya? Fayasihhu. Maka hal tersebut tetap dikatakan sah wudunya. Li'annahu lam ya'taqid fardun muayyanan annahu sunnatun. Karena dia tidak menentukan salah satunya sebagai sebuah kesunahan. Dia hanya bimbang pilihannya, apakah membasuh kaki atau mengusap kepala. Untuk sementara itu dulu para jamaah, para pendengar kajian Taqriratus Sadidah. Jika ada pertanyaan silakan diklik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan share. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.